nari do dakado. Tarian parampana busur coba turunkan ego. Rambut keriting hitam manis beda-beda tipis. Gunung Muna tinggi langit tak bisa ditepis. Salat Ombai menanti banyak pulau kici. Dengan kue rambut jagung titipas kenari. Air laut susurut rame-rame cari meeting. Bapak dorang adek kakak turun laut hal terpenting. Taman laut dan Kempo mewakili Provinsi NTT. Ini sebagai tanda bahwa semua tensi yang tampil bagi hari ini adalah atlet yang akan berlaga pada PON Papua 2021. Terima kasih Bapak Menteri dan Bapak Gubernur. Silakan duduk kembali. Gubernur Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salve. Shalom. Salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Joni Plate, salam-salam nasional yang tadi Bapak dengar itu adalah salam-salam nasional yang terus disampaikan dan diperdengarkan di NTT, termasuk di masjid, di gereja, di kelenteng, di mana saja. Bila gubernur ada, saya pantau beberapa bupati ada pakai dan ada juga yang tidak mau. Di saat bangsa ini mengalami krisis identitas, maka kita selalu bicara tentang moderasi agama, tapi tidak pernah ada yang melakukannya. Karena itu saya juga menghimbau, termasuk Bapak Menteri dan jajarannya, bila rapat apapun, tolong salam-salam nasional itu dan kepada para bupati wali kota terus menggalakkan ini dimanapun berada, bentuk bahwa bangsa ini hidup dari keragamannya dan karena dia kuat karena keragaman itu. Kalau kita tinggalkan lama-lama, kita akan hidup sendiri-sendiri. Karena itu terima kasih Bapak Menteri hadir di sini dengan seluruh pejabat Kementerian Telekomunikasi dan Informatika Republik Indonesia, para bupati wali kota, dan semua kita yang berbahagia pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur sangat bergembira dan bahagia hari ini karena kehadiran Pak Menteri dan seluruh pejabat hadir di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau hadir pemimpin itu biasanya ada manfaat hebat, apalagi datang daerah yang miskin seperti NTT ini. Dan oleh karenanya kehadiran Pak Menteri dan seluruh jajaran memberikan energi positif dan semangat untuk kami bekerja mengejar ketertinggalan yang bila diukur dengan jarak waktu kami tertinggal dengan teman-teman provinsi lain sekitar 250 tahun. Itu jaraknya. Karena itu hari ini rapat koordinasi untuk percepatan BTS di Nusa Tenggara Timur, percepatan pembangunan BTS di Nusa Tenggara Timur itu adalah sebuah wujud lompatan budaya kerja. Banyak yang bilang ini karena COVID, karena whatever, apapun alasannya. Tapi sebuah lompatan kerja dari manusia dengan peradaban baru untuk kita mampu meraih seluruh mimpi-mimpi kita. Dan karenanya Nusa Tenggara Timur sedang menyiapkan secara serius. Hari ini hadir para bupati, katanya yang tidak datang dari 2 kabupaten Nagekeo dan TTS. Nagekeo ada, rupanya ada Nagekeo Pak Wakil Bupati. Mohon maaf. Kalau Pak Menteri dengan jajaran sudah bekerja luar biasa,
Direktur Bakti untuk infrastrukturnya membangun hebat di NTT. Tapi kalau sumber daya manusianya tidak ada di desa, ini semata-mata membangun jalan seperti kita bangun jalan ini, tapi tidak ada manfaat apa-apa. Karena itu saya telah bicara dengan baik kepada Pak Luhut, juga kepada Menteri Desa, dan hari ini lagi kepada para bupati yang hadir. Dana desa kita itu 500 juta harus disiapkan untuk pembangunan sumber daya manusia, khususnya kepada masyarakat desa, anak-anak desa yang belajar tentang teknologi informasi. Jadi 5 tahun kita akan mempunyai sarjana teknologi informasi minimal 3.000 orang ada di desa. Jadi kalau 500 juta itu berarti 100 juta per orang. 5 orang, satunya belajar itu 1 dokter, 1 lagi belajar tentang pengolahan, industri pengolahan. Dan mereka kembali kalau 5 orang saja kita kirim dari desa untuk bersekolah, 2 ke luar negeri, 3 di dalam negeri, sekolah-sekolah yang bagus, maka 5 tahun kita mempunyai 15.000 tenaga hebat di desa-desa. Kalau 3.000 desa itu mengirim semua. Saya menyampaikan ini dengan semangat dan keyakinan, karena waktu saya berkunjung ke desa-desa, saya menemukan anak-anak orang desa yang dulunya bersekolah ke luar negeri dan pulang menjadi kepala desa. Desa itu bertumbuh luar biasa. Digitalisasinya, desain pembangunannya, semuanya bertumbuh luar biasa. Karena itulah yang mendorong saya yang tidak memahami apa-apa untuk belajar dari desa. Karena itu saya minta para bupati, kalau bupatinya kurang gaul, mungkin nanti kirim anak-anak untuk sekolah lebih gaul. Ini kan telekomunikasi ini orang gaul, anak-anak zaman sekarang. Kalau saya termasuk zaman dulu. Jadi kalau mau operate barang-barang maju seperti itu tidak akan susah, panggil anak datang membantu. Kalau sekarang beda, kalau Pak Menteri memang walaupun usianya kolonial ke saya, tapi cara gaulnya itu milenial, itu bedanya. Itu bedanya beliau dengan saya. Karena itu saya mendorong serius, karena inilah momentum lompatan pembangunan Nusa Tenggara Timur. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk lompat lebih cepat dalam rangka untuk menyamakan posisi kita dengan provinsi-provinsi yang ada, bahkan dengan negara tetangga kita. Lewat teknologi informasi, lewat digitalisasi yang baik, kita mampu untuk menjawab seluruh tantangan yang ada. Kita punya produk-produk kita bisa dikenal di dunia. Tidak perlu harus kita pergi keliling dunia untuk pameran. Cukup saja kita di desa kita mampu untuk memperkenalkan produk-produk kita di seluruh dunia lewat teknologi telekomunikasi dan digitalisasi yang ada pada saat ini. Karena itu kami berterima kasih. Sekitar sebelum saya masuk itu banyak sekali desa yang black spot. Hari ini tercatat sekitar 424, kalau datanya tidak salah Pak Menteri, masih belum ada BTS-nya. Kita harapkan kalau ini bisa semuanya, maka dari total 3.000-an itu akan bisa terselesaikan. Tapi saya paham bahwa memang bukan NTT saja yang dibangun. Karena Pak Menteri ini dari NTT, jangan kita minta terlalu banyak, karena Indonesia ini perlu dibangun juga. Tapi memang NTT paling susah kalau tidak dibangun segera. Maka kita akan menunggu, akan meninggalkan legacy kita yang 250 tahun tertinggal waktu itu terus-menerus. Karena itu sekali lagi, momentum yang baik ini, saya mengharapkan kita semua, walaupun kita masih berada di dalam pandemi COVID-19, terus merongrong kita, tapi kita juga tidak boleh terlena dan takut, lalu kita diam di dalam rumah dan tidak berkembang luar biasa. Saya selalu bercanda, hitung-hitung COVID ini yang kena banyak sekali, tapi kalau yang meninggal rata-rata sesuai dengan kematian biasa per tahun itu ya hampir tidak terlalu jauh. Jadi yang sakit saja banyak, mati, yang meninggalnya itu juga tidak terlalu banyak.
Jadi sebenarnya kesakitannya itu yang kita takut. Toh nanti juga menuju pada herd immunity. Banyak ngomong-ngomong bilang jangan ngomong-ngomong itu, nanti semuanya tidak mau. Saya pikir makin lama kita harus berani untuk berhadapan serius, karena lama-lama kita hidup di dalam rumah, tidak bekerja, mati karena kelaparan, bukan mati karena COVID. Saya memang agak rada berbeda sedikit. Karena itu saya mendorong para bupati untuk serius terus terjun. Karena kita seperti Bapak Presiden, rem dan gas itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Saya selalu katakan, kita harus serius betul mengurus masyarakat kita. Yang tidak sakit jangan sampai sakit, yang sehat tidak boleh sakit. Itu tugas pemerintah. Yang sakit dirawat sampai sembuh. Kalau dia pergi, maka Tuhan sangat menyayanginya. Itu bukan kemampuan kita, di luar kemampuan kita, pemerintah. Tapi kalau dibiarin sampai mati, itu pemerintahnya tidak benar. Karena itu saya selalu mendorong agar kita tidak boleh stres. Pemimpin yang stres gara-gara COVID, maka terlihat cara bekerja di lapangannya tidak punya energi. Dan hari ini kita lihat hadir menteri untuk memberikan semangat buat kita. Dan kita harus mampu lakukan itu di Nusa Tenggara Timur. Bekerja secara luar biasa. Kita bersyukur para bupati dan wali kota bekerja hebat, karena itu NTT salah satu provinsi dari pertumbuhan positif. NTT masuk dari 10 provinsi pertumbuhan positif. Kita bersyukur itu, walaupun pertumbuhan positifnya 0, sekian, tapi namanya juga positif. Ini tantangan bagi kita, menunjukkan bahwa kalau kita kerja sungguh-sungguh, kerja secara terdesain, terencana dengan baik, pemimpinnya ada di lapangan semua, tahu daerah masing-masing, tahu masalah masing-masing, semuanya akan beres. Saya, para bupati, saya tidak sebut dari kabupaten, saya berkunjung di desa, ada seseorang menerima bantuan kapal motor buat nelayan, dia tidak pernah ke laut. Ini yang maksud saya kenapa ini telekomunikasi dan informasi akan membantu kita. Yang bersangkutan tidak pernah menjadi nelayan, dapat bantuan kapal motor untuk jadi nelayan. Lalu dia jual karena tidak punya kemampuan itu. Ada yang sudah meninggal, dapat bantuan, rumahnya udah kosong. Anaknya udah bersekolah di luar semua, dapat bantuan lagi. Nah itu, maka pemimpin itu memang tidak layak hidup dalam masa-masa ini. Masa akan datang dia layak. Bagaimana layak? Karena dia punya database dengan digitalisasi yang dapat diakses dengan tepat. Jadi kalau umpama bupatinya sudah tidak mampu di lapangan, digitalisasi juga tidak ada, pembangunan informasi dan teknologinya juga tidak ada, itu bupati dia bukan terlambat 250 tahun. Itu waktu Herodes memimpin, itu dia lahir dapat ini. Karena itu saya mengharapkan, saya selalu dalam setiap pertemuan-pertemuan, saya selalu memilih diksi-diksi yang tidak enak didengar. Karena memang dengan cara-cara itu saya harapkan kita mampu lompat, kita sadar diri, dan kita lompat lebih cepat. Dengan cara-cara seperti ini. Dan ilmu pengetahuan, peradaban-peradaban maju, yang kita adopsi lewat Pak Menteri dan seluruh jajaran Hatta hari ini, adalah sebuah cara baru untuk lompat menuju masa depan. Tinggal bagaimana kita hadir di sini tanda tangan, pulang dia tidak mengerti apa digital, dia pun tidak ngerti. Lalu dia juga tidak melakukan menyiapkan. Kepala dinasnya pun plongo-plongo aja. Kepala dinas Infocom, plongo-plongo dia tidak mengerti itu apa. Disuruh gerak begini tidak tahu. Makanya kita kalau virtual itu setengah mati. Selain daripada BTS yang belum ada, tapi juga dia ada plongo-plongo aja. Nah ini sumber daya manusia ini harus disiapkan. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia kita dengan baik, sehingga infrastruktur yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat dapat dipergunakan dan jaraknya tidak boleh terlalu lama. 2 tahun dari sekarang, NTT harus mendeklarasikan diri sebagai provinsi digital. Kalau itu dilakukan, maka platformnya satu, semua datanya satu, gerakannya semua ketahuan, miskinnya di mana, ketahuan miskinnya, makan apa ketahuan. Jadi BPS itu tidak lagi datang survei asal-asalan, karena kita tahu, kau survei di desa itu, kau punya pertanyaan ini tidak cocok. Orang makan karbohidrat cukup, bukan kau tanya singkong, dia makan ubi hutan.
jenis karbohidratnya cocok. Protein yang kamu tanya banyak, dia makannya kelor. Kamu tidak masuk di data itu, database kita selesaikan. Dan ini jawaban terhadap seluruh data-data kita yang morat-marit selama ini. Karena terima kasih Pak Menteri, khususnya juga kepada Direktur Bakti. Terima kasih. Walaupun Pak Menteri, tapi ini Direktur Pak, kalau boleh tangan diganti, kerjanya luar biasa. Ini semangatnya luar biasa, pasukan di lapangan luar biasa kerjanya. Saya tidak tahu di provinsi lain, tapi dari NTT minimal kelihatan oleh mata saya. Sebagai gubernur, saya keliling-keliling dan saya selalu menemukan memang Bakti bekerja secara luar biasa. Dan seperti juga di Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata yang super prioritas, kami sangat memohon agar bukan 4G saja tapi bisa 5G ke depan untuk kami mampu menyiapkan semua dengan baik di sana. Karena banyak event-event internasional akan di sana, kami ingin agar ke depan kota itu tidak terlalu lama, 2023 sudah kami mampu untuk mendeteksi seluruh kejahatan. Jadi tidak terlihat ada aparat pemerintah di jalan-jalan, tidak terlihat ada polisi tentara bersenjata, tetapi dalam tempo 3 menit ada kejahatan, maka kami bisa tangkap. Karena itu face recognition itu telah kami desain, kami siapkan sehingga mulai turun dari bandara, kami tahu masuk kemana, kita akan pantau dia ada di mana, sehingga kami tahu gerakan orang itu. Minimal ada 2 kota, Pak Menteri kami akan siapkan, Labuan Bajo, face recognition di Labuan Bajo dan face recognition di Kota Kupang. Kami menuju di TDC Province dan kami harapkan dukungan pemerintah pusat, khususnya Bapak Joni Gerard Plate untuk mendukung kami dalam mimpi-mimpi besar itu dan agar kami mampu untuk bersaing bukan saja dengan teman-teman provinsi lain, tapi di sebelah negara kami ada tetangga negara sebelah mempunyai pertumbuhan budaya yang jauh melampaui itu sedikit-dikitnya 500.000 tahun yang lalu. Karena itu kami cukup harus mengejar ketertinggalan itu dengan semangat, dengan teknologi dan seluruh sumber daya yang ada untuk kami minimal mendekati. Kalau sampai sama, saya belum berani bicara. Mendekati, mudah-mudahan kami bisa mendekati. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sekali lagi salam sehat. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya banggakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pak Victor Bung Tilu Leskodat, Bapak-bapak Bupati, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, dan seluruh jajarannya yang saya banggakan. Rekan-rekan saya dari Kementerian Kominfo, para direktur, saya mohon maaf Pak Gubernur, Pak Dirjen hari ini nggak bisa hadir karena harus bersama-sama dengan Komisi 1 DPR RI menyelesaikan RUU Pelindungan Data Pribadi yang begitu pentingnya saat ini. Demikian halnya Pak Direktur Utama PLU Bakti Kominfo juga tidak bisa hadir karena alasan COVID-19, tetapi para perwakilannya yang langsung in charge terkait dengan program-program pembangunan ICT infrastruktur di Nusa Tenggara Timur hadir hari ini seperti yang tadi diadres oleh Bapak Gubernur. Saya sekali lagi menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi. Ya, ICT infrastructure melalui tersedianya talenta digital yang memadai di Nusa Tenggara Timur akan dan harus menjadi giant leap, lompatan raksasa, lompatan besar kita agar setara dengan saudara dan sahabat sebangsa dan tentunya tetangga kita. Itu betul sekali. Dan karenanya menerjemahkan langsung apa yang diamanat direktif Bapak Presiden,
Kominfo mengambil langkah-langkah, setidaknya untuk Nusa Tenggara Timur ada 4 langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah menyelesaikan deployment, pembangunan infrastruktur TIK, teknologi komunikasi dan informatika di Nusa Tenggara Timur. Ya, dari program yang ada, ya, kita telah mempunyai jaringan backbone, tulang punggung di Nusa Tenggara Timur. Tulang punggung jaringan backbone ini terlalu begitu banyak ya, sehingga tidak bisa terlihat. Tapi di Nusa Tenggara Timur adalah backbone atau fiber optic backbone untuk menghubungkan Indonesia Barat ke Indonesia bagian timur melalui wilayah selatan. Ya, kenapa melalui wilayah selatan? Karena wilayah selatan walaupun daerah vulkanis, tetapi aktivitas bawah lautnya relatif ya lebih tenang dibandingkan wilayah utara. Saat ini kita mempunyai 2 network, yang satu melalui selatan dan utara. Yang utara melalui Manado. Jaringan backbone ini penting sekali untuk transmisi data cepat dan dalam jumlah besar di seluruh kawasan negara kita. Baru-baru saja kita mendengar ada kabel fiber optik di utara Jawa, Jayapura putus. Ya, itu 4.000 meter di bawah laut. Putusnya satu kabel mengakibatkan ya keseluruhan transmisi data Papua menjadi macet, dan backup hanya sederhana, hanya sedikit yang tidak mampu untuk menunjang seluruh kebutuhan komunikasi di Jayapura. 4.000 meter di bawah laut itu sama dengan 400 bar. 400 bar tekanannya itu ya kalau ditaruh badan berapa ratus gajah yang tedas badan kita ini, tidak mungkin tidak turun ke bawah. Tetapi dengan langkah yang cepat kita telah memulihkan untuk mengganti kabel bawah laut, lalu menyiapkan kabel-kabel rute baru dan outer ring road utara untuk fiber optik, jaringan tulang punggung. Juga kita akan membangun jaringan di middle mile, di tingkat tengah, ya, melalui microwave link dan secara khusus untuk Nusa Tenggara Timur pemanfaatan satelit. Nanti kita akan mempunyai di kuartal ketiga tahun 2024, kuartal keempat tahun 2023, ya, akan memanfaatkan satu satelit high throughput satelit besar, ya, untuk kebutuhan layanan publik di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur. Ya, satu satelit 150 gigabit per second itu akan melayani 150.000 titik layanan publik. Dari Pak Gubernur, tahun 2023 kami sudah mendata sekolah-sekolah mana saja, puskesmas mana saja, kantor-kantor desa mana saja, layanan-layanan publik mana saja, kantor-kantor polsek mana saja yang nanti akan disediakan internet, ya, yang dihubungkan langsung dengan satelit dan gratis. Karena itu dibiayai melalui APBN Kominfo. Tentu harapannya infrastruktur ini dipakai dengan baik. Dan layer ketiga yang paling ujung adalah base transceiver station, last mile, ya, untuk membangun BTS di seluruh Indonesia, khususnya wilayah 3T, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Betul Pak Gubernur, ada 421 BTS untuk 421 desa yang akan diselesaikan pada tahun 2021 ini dan tahun depan 2022. Ya, saya harapkan ini bisa dilakukan akselerasi sehingga lebih cepat. Tetapi terkait dengan BTS lah rapat koordinasi kita hari ini. Mengapa itu? Karena BTS nggak bisa dibangun di langit. BTS juga tidak bisa dibangun di dasar laut atau di air. Dia bisa dibangun di lahan, di darat, di tanah. Ini penting sekali agar koordinasi Kominfo dengan pemerintah daerah memastikan tersedianya lahan, ya, dengan koordinat yang tepat yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangan desa, kecamatan, dan kabupaten. Jangan sampai BTS disediakan, dibangun, tetapi jauh dari rencana pembangunan daerah. Maka, ya, coverage sinyalnya nanti tidak mampu mendukung perencanaan pembangunan daerah. Ya. Yang saya harapkan sekarang kita sama-sama menentukan titiknya yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah, agar
ya di wilayah di mana ada kabel sinyalnya, disitulah nanti pemukiman masyarakat, disitulah nanti kantor layanan pemerintahan, di situ nanti tersedianya sekolah-sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, yang kita tidak inginkan, kita menyediakan lahan saat ini untuk membangun BTS, BTS-nya jadi, tetapi melayani hutan. Ya, tidak ada layanan pemerintahan, tidak ada layanan pendidikan, tidak ada aktivitas masyarakat. Lalu keluar di koran, para siswa, para guru naik gunung cari sinyal. Kepala desa mau rapat streaming, video conference call, naik pohon, jangan sampai lagi. Ya, kita perlu sama dan sejalan. Itulah gunanya rapat koordinasi kita hari ini, untuk menentukan di mana titik-titiknya, sehingga pembangunan dan BTS itu berdampak panjang, sejalan dan seirama searah dengan pembangunan wilayah. Aktivitas masyarakat seluruhnya ada di sana. Itu penting sekali ya. Nanti saya tidak berharap nanti ada lagi wilayah kegiatan masyarakat yang blank spot. Jadi akan dibangun 421 BTS. Ini satu titik awal lompatan, titik awal dan fondasi transformasi digital, migrasi aktivitas masyarakat Nusa Tenggara Timur dari aktivitas fisik, ruang fisik ke aktivitas ruang-ruang digital. Itu yang pertama. Akan dibangun BTS, dilanjutkan pembangunan fiber optik baik oleh Kominfo maupun operator-operator seluler dan layanan-layanan satelit. Saat ini kita melayani satelit, Pak Gubernur. Ada 9 satelit yang kita gunakan, 5 oleh Kominfo, 4 oleh operator seluler untuk aplikasi lain. Tetapi kapasitasnya belum cukup untuk kebutuhan kita, sehingga kita perlu meletakkan satu satelit yang besar tahun 2023 akhir nanti. Kami sedang memikirkan apakah ada potensi untuk menghadirkan satelit lebih cepat dengan kapasitas yang berbeda di orbit yang berbeda. Tapi itu masih di dalam kantong dulu. Nanti kalau ada baru kita cerita-cerita ya untuk layanan ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kalau ini semuanya sudah terbangun, koordinasi yang baik kita lakukan ya, dan itu selesai, kita harus mempunyai layanan yang lebih baik. Untuk itulah juga ICT infrastructure dibangun, tapi kita inginkan sejalan dengan itu electronic government juga bertumbuh dan berkembang. Kita harapkan sehingga asistensi pemerintah pusat melalui Kominfo dan pemerintah daerah dalam rangka mendukung layanan electronic government menjadi penting. Saya sepaham sekali dengan Bapak Gubernur, ini hal yang baru untuk generasi kita. Ya, bukan hal yang baru bagi generasi milenial, tetapi generasi kitalah yang memimpin masyarakat saat ini. Karenanya mari kita bersama-sama, ya berdamping-dampingan untuk menyelesaikan electronic government. Saat ini pemerintah nasional kita untuk melayani pemerintahan elektronik atau pemerintah berbasis sistem elektronik pemerintah berbasis sistem elektronik ya, itu menggunakan 2.700 pusat data, sangat tidak efisien. Dan dari 2.700 pusat data hanya 3% saja yang memenuhi standar global, yang mengakibatkan kesulitan ya interoperabilitas untuk menghasilkan satu data nasional yang berdampak pada kebijakan yang sangat variatif, yang berdampak pada kebijakan yang satu dengan yang lain tidak sama karena dasar pusat datanya berbeda-beda. Kita ingin agar untuk mempunyai satu pusat data nasional, Kominfo merencanakan membangun 4 pusat data nasional dalam rangka electronic government, pemerintahan digital. 4. Yang pertama di ibu kota negara sekarang, Jabodetabek, yang saat ini sedang berproses, itu pusat data dengan kapasitas 4.300
3000 core processors, 72 petabytes, tier 4 standar global, dari dia standar internasional yang akan melayani pemerintahan digital kita. Tetapi ada 3 lainnya yang akan dibangun. Yang kedua akan dibangun berpotensi wilayahnya di Batam. Ya, dan tentu ada alasan dan dasar-dasarnya. Yang ketiga, kami rencanakan untuk dibangun di Nusa Tenggara Timur. Sedang meneliti potensinya di kawasan Labuan Bajo. Karena itu berdampingan nanti dengan ITDC dan pengembangan kawasan. Ada banyak syarat-syarat pembangunan pusat data tier 4 global standar. Nah, kalau itu dibangun, maka itu akan menjadi pusat ya data untuk melayani Indonesia Tengah dan Timur melalui selatan yang tadi saya sampaikan, membangun fiber optik ya, jaringan fiber optik wilayah selatan. Jadi posisi strategis ini yang akan dimanfaatkan. Ada banyak hal-hal luar biasa yang dihadiahkan oleh Tuhan untuk Nusa Tenggara Timur yang harus kita gunakan dan manfaatkan melalui kebijakan-kebijakan yang akurat dan future outlook untuk masa depan. Salah satunya pusat data. Ya, di samping tentunya selanjutnya akan menciptakan multiplier economy effect, penciptaan lapangan pekerjaan dan seterusnya. Itu yang kedua. Jadi kan saya juga minta untuk dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk bersama-sama kita meneliti ya lokasi dibangunnya pusat data pemerintah dalam rangka layanan pemerintahan digital kita. Ini yang kedua. Di samping itu tentu perlu dilanjutkan dengan yang ketiga, membangun infrastruktur ICT, menyiapkan pusat-pusat data. Kita tentu punya tujuan untuk layanan pemerintahan cerdas, smart city. Ya, saya baru saja menandatangani memorandum ya dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, ada 48 dan 514 kabupaten kota, baru 4 di Nusa Tenggara Timur. Saya berharap ya 21 ini rame-rame kita ikut di dalam. Kita membangun infrastrukturnya besar-besaran, tapi kita juga ingin agar layanan pemerintahan cerdas bisa kita wujudkan untuk meningkatkan layanan publik, untuk memudahkan layanan publik di sektor-sektor apa saja. IGAF-nya sendiri, electronic government-nya, ya, electronic education atau tele-education, pendidikan elektronik digital, kesehatan digital, telehealth, environmental digital, lingkungan digital, elektronik, digital ekonomi, elektronik di bidang ekonomi, khususnya untuk kita keahlian dan cakapan lokal, UMKM dan ultramikro, mama-mama, bapak-bapak, adik kakak semua yang ahli-ahli ini ya harus kita tingkatkan kemampuannya dan kita hadirkan di marketplace. Tadi yang Bapak Gubernur sampaikan. Tidak perlu lagi repot-repot distribusi yang panjang, kita terhubung tidak saja sesama pasar domestik, tapi juga cross border market, pasar-pasar internasional. Mungkinkah ini kelihatannya ceritanya luar biasa sekali? Ini bukan tidak mungkin. Ini sangat mungkin. It's up to you, it's up to us. Tergantung kita. Dan saya meyakini ada semangat itu di bawah leadership Gubernur Nusa Tenggara Timur saat ini. Saya menyambung titik orientasi dan semangatnya agar cita-cita besar, visi-visi berorientasi masa depan kita wujudkan, dan medium alatnya saat ini ada, dan itu menjadi kebijakan utama Presiden dan direktif dan policy making yang serius dan konsisten oleh Bapak Presiden itu sendiri. Ya. Ini hal yang penting, digital government, smart city, dan yang terakhir
yang tidak kalah penting yang Bapak Gubernur sampaikan tadi. Kita menyiapkan ICT infrastructure. Kita mempunyai program digital government, electronic government. Kita mempunyai program smart city, tapi kalau masyarakatnya belum ikut di dalamnya, maka kendala besar. Dan karenanya Kominfo menekankan betul ya untuk mengambil bagian hilirisasi melalui pelatihan-pelatihan digital talent training. Ya, pelatihan untuk menghasilkan talenta digital, sumber-sumber daya manusia digital melalui 3 level pendidikan. Jadi saya minta tolong juga sebagaimana BTS tadi, demikian halnya di talenta digital. Bapak-bapak bupati, bapak-bapak camat, bapak-bapak desa, ibu-ibu desa yang untuk itu ambil bagian di level basic skills, ya, tingkat kecakapan dasar, pelatihan digital Gerakan Nasional Literasi Digital tahun 2021 ini aja di Indonesia akan dilakukan 12,5 juta orang yang akan diajak ke dalam pelatihan digital untuk 4 bidang digital. Kecakapan digital, keamanan digital, budaya digital, ya, etika digital, termasuk nanti jangan sampai hoax dan sebagainya. Tapi kecakapan dasar ya, 4 kurikulum, ya, 4 prioritasnya. Di Nusa Tenggara Timur sendiri tahun ini saja saya berharap setidaknya 200.000 orang ikut di dalamnya. Tahun ini, tahun awal. Dan selanjutnya setiap tahun bisa ditingkatkan karena program ini akan dilakukan secara kontinu. Kalau tahun ini 200.000, tahun depannya 400. Depannya lagi kalau bisa 800, maka literasi digital untuk Nusa Tenggara Timur dalam 3, 4, 5 tahun ke depan bisa menjangkau ya jumlah masyarakat yang lebih besar. Dengan tersedianya talenta digital tingkat dasar, maka saya meyakini UMKM, ultramikro dan aktivitas digital di ya kegiatan masyarakat harian bisa kita capai. Disitulah kunci utama Giant Leap, lompatan raksasa yang ingin kita capai, yang Bapak Gubernur sampaikan tadi, yang kita semua ya setujui. Pelatihan tingkat dasar. Sekali lagi, program ini akan dilakukan di dalam 20.000 pelatihan dalam 1 tahun. Jadi pekerjaannya bukan pekerjaan kecil. Kalau 1 tahun 360 hari untuk 20.000 pelatihan, bisa dibayangkan ada berapa pelatihan per hari. Ratusan pelatihan per hari. Secara serius dan sungguh-sungguh. Karena koordinasi menjadi sangat penting. Dan ini untuk siapa? Untuk rakyat. Apakah dibayar? Membayar? Tidak. Gratis juga. Gratis juga. Yang kita butuhkan adalah koordinasi dan mobilisasi. Dilakukan secara fisik, tidak perlu hybrid. Perlu ada kehadiran mereka. Tapi kalau secara hybrid dengan memanfaatkan teknologi virtual meeting. Ya, ini sudah disiapkan.